online ya. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin teman-teman sudah sangat familiar lah, mengerti tentang aplikasi Canva. Nah, kita mau belajar aplikasi Canva ini mulai dari dasar-dasar terlebih dahulu ya teman-teman. Kenapa? Kalau kita tidak mengetahui dasar-dasar terlebih dahulu, kita akan kesulitan nanti untuk menjalankan aplikasi Canva ini secara baik dan benar. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan Canva itu apa sih? Canva adalah platform desain grafis dan komunikasi visual online yang digunakan pengguna untuk membuat desain apapun dan dapat dipublikasikan di mana-mana teman-teman, baik di media sosial maupun di digital lainnya. Nah, kita masuk ke dasar-dasar aplikasi Canva ini ya. Teman-teman itu pastikan kalian sudah mendownload aplikasi tersebut pada App Store. Lalu kalian masukkan akun email pada aplikasi Canva tersebut. Nah, selanjutnya tentukan pilihan project. Nah, maksudnya apa? Tentukan pilihan project ini adalah ide kalian yang kalian butuhkan itu apa? Kalian pengen bikin apa? Bikin PPT bisa, poster, Instagram story, desain, logo dan lain-lain sebagainya. Itu banyak sekali teman-teman di aplikasi Canva ini. Jadi aplikasi Canva ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang masih pada sekolah. Nah, kalian untuk bentar ya. Nah, kalian misalnya untuk project kalian buat desain ini jadi ada buat desain. Kalian tentukan kebutuhan kalian itu apa? Atau buat poster atau buat konten Instagram ada juga di sini seperti itu. Misalnya kita buat poster. Misal Kak Revo ini pengen bikin project poster gitu ya teman-teman. Nah, kalian nanti akan ditampilkan beberapa template yang sudah disediakan di aplikasi Canva ini. Jadi teman-teman untuk yang masih kebingungan, masih bimbang lah, tidak bisa membuat dari nol, itu pun teman-teman akan dibantu oleh aplikasi Canva ini dan menjadikan project teman-teman ini lebih simpel, mudah dan cepat maupun efisien. Nah, coba kalian sambil di pembimbingnya, Mas Adam sambil dibantuin lah. Caranya untuk memilih project gimana, memilih beberapa template itu kayak apa. Jadi di sini tenang saja ya teman-teman. Yang belum mengetahui kakak akan menjelaskan mulai dari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Ketika adik-adik di sini sudah masuk bagian template, adik-adik bisa menyesuaikan nih template kalian. Kiranya kalian punya ide yang bagaimana, kalian itu bisa mengubah atau juga mengatur kontras warna yang ada di template itu sendiri gitu. Jadi tidak mengandalkan template itu dengan sebetulnya gitu loh teman-teman. Jadi kalian bisa mengatur sesuai yang ada di ide-ide kalian gitu. Jadi ide kalian dikolaborasikan sama project kalian gitu. Nah, di sini juga bisa mengubah teks, lalu elemen, desain, terus unggahan itu untuk apa? Unggahan itu untuk mengupload file yang ada di galeri kalian. Teks, coba teks mas. Nah, teks ini kalian pengen pilih yang teks bagaimana, pengen yang ada model retro, model versi Roman dan lain-lain itu banyak sekali teman-teman. Nah, lalu elemen desain. Nah, elemen desain ini mempunyai banyak sekali teman-teman. Mulai dari fitur AI juga ada, terus juga grafis, terus bingkai dan lain-lainnya. Jadi kalian bisa menambahkan sesuai ide kalian sendiri-sendiri. Kalian menambahkan apa gitu. Menambahkan itu elemen bisa ya. Jadi kalian nanti next mau bikin project lagi itu lebih mudah, lebih simpel gitu loh. Kalau kita mengetahui dasar-dasar aplikasi Canva ini. Teman-teman ketika sudah menyelesaikan project kalian udah fix, tapi di hati itu masih bingung teman-teman, masih ragu-ragu sebenarnya gitu ya. Kalian itu bisa mengecek hasil desain kalian yang sudah kalian bikin. Nah, di aplikasi Canva itu ada fitur titik 3 tuh. Nah, klik, lalu ada tampilan aksesibilitas.
aksesibilitas ini apa? Aksesibilitas ini adalah untuk aplikasi Canva mengetahui seberapa bagusnya desain kalian sama yang dibikin oleh kalian gitu. Mulai dari tipografi, kontras warna, gitu, teks alternatif. Jadi kalau desain kalian menurut Canva itu sudah cocok, itu akan muncul tanda checklist warna hijau. Tetapi kalau desain kalian menurut aplikasi Canva itu belum sesuai itu nanti muncul beberapa masalah yang keluar. Ada beberapa masalah akan dikeluarkan dari aksesibilitas ini. Tetapi ini tidak jadi patokan ya untuk teman-teman. Ini ternyata banyak masalah, apa nggak bisa di-save gitu ya. Tetap bisa di-save teman-teman. Tapi ini untuk bagi teman-teman yang masih ragu-ragu lah untuk meng-save waktu desain kalian atau project kalian. Nah, yang terakhir ini yang sudah pakem atau sudah fix menentukan desain kalian yang dibikin oleh kalian tuh kalian bisa simpan dan bagikan pada media sosial. Nah, contohnya pada saat suatu kalian mau menyimpan itu kalian bisa memilih yang disimpan di mana, pengen disimpan di PDF, di JPG, PNG, kalian itu bisa memilih salah satu untuk menyimpan project kalian di dalam satu file itu. Nah, ketika teman-teman sudah mengesan, project kalian sudah dibikin, sudah ditentuin mau di-set di file mana, gitu. Kalian teman-teman bisa membagikan project kalian pada media sosial maupun digital lainnya. Nah, selanjutnya kali ini mau ada penambahan lagi tentang aplikasi Canva ya. Jadi belajar lebih dalam lagi mengenai aplikasi Canva yang akan dijelaskan oleh Mas Teknolis ini. Silakan Mas. Nah, teman-teman sebelumnya udah ada yang pernah buat poster belum di sini? Dan posternya tentang apa? Oh, jualan promosi berarti ya. Kalian tahu nggak poster itu apa sih? Poster sendiri itu media visual yang digunakan untuk menyampaikan ide, pesan atau gagasan dengan cara yang menarik dan tentunya mudah dipahami ya teman-teman. Poster sendiri itu sering digunakan dalam berbagai konteks, misalnya ada di bidang politik, pendidikan, seni maupun bidang lainnya. Nah, jenis-jenis poster ada ini teman-teman, ada poster film, acara, kampanye maupun poster motivasi. Nah, poster film sendiri itu biasanya kalian kalau ke bioskop misalnya, kalian pasti pernah lah melihat poster film yang biasanya berisi para karakter yang ada di film, kemudian ada berisi para cast atau kru yang bermain di film tersebut. Kemudian poster acara sendiri itu bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat itu berisi tentang acara atau sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan di kemudian hari ataupun beberapa jam sebelumnya. Misalnya ada acara nobar bulan, terus ada acara penayangan wayang dan lain-lain. Kemudian poster kampanye. Nah, di sini kan kita lagi memasuki musim pilpres sama pilkada ya teman-teman, ada pemilihan presiden dan pilihan kepala daerah. Pasti kalian pernah nggak ya lihat poster para paslon itu di media sosial maupun di pinggir-pinggir jalan gitu, pasti pernah lihat ya teman-teman. Nah, contohnya di sini ada paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Di sini usianya masih pada berapa? Ada yang udah nyoblos belum? Dan kalian nanti kalau udah umur 17 bisa kok nyoblos. Buat KTP dulu tapi teman-teman. Kemudian ada poster motivasi. Poster motivasi sendiri itu biasanya berisi kata-kata yang maknanya tuh berisi untuk menyemangati diri sendiri ya teman-teman. Misalnya kalian sedang galau ataupun sedih, itu pasti itu kata-kata misalnya kayak manusia sukses itu bukan karena bisa atau tidak, tapi karena mau atau tidak, seperti itu. Next. Nah, ini ada tips untuk membuat poster supaya lebih menarik ya teman-teman. Yang pertama itu tentukan tema. Kalian mau membuat poster tentang apa nih? Mau pendidikan, seni, kampanye, atau misalnya promosi makanan seperti kakaknya tadi ya. Bisa juga promosi makanan, minuman, ataupun promosi acara juga bisa pakai poster. Kemudian kalian menentukan warna dan font. Warna sendiri itu sangat berpengaruh ya teman-teman, kalian supaya lebih menarik dan tentunya disesuaikan dengan tema. Masa misalnya posternya tentang acara layak, misalnya masa warnanya warna pastel kan tidak mungkin teman-teman. Kemudian font itu sangat berpengaruh supaya bisa dibaca atau enggak itu tulisannya teksnya, karena
pastikan informasi yang kalian yang ingin kalian sampaikan kan pastinya ingin penonton tuh mudah memahami gitu. Nah, kalian gunakan font yang mudah dipahami saja, nggak usah yang aneh-aneh lah misalnya gitu. Kemudian kualitas gambar. Nah, kualitas gambar sendiri misalnya kayak desain grafisnya kayak gini tuh kalian harus dilihat dari teman-teman. Misalnya kalian juga mau mengunggah gambar dari misalnya folder di galeri misalnya, kalian mengunggah ke Canva itu bisa juga, dan usahakan kualitas gambarnya tuh harus jernih ya teman-teman. Masa ya kayak kalian buat poster masa blur kan nggak mungkin gambarnya seperti itu. Kemudian komposisi tinggal, nah komposisi sendiri itu adalah peletakan. Kalian gimana caranya biar rapi dan tentunya menarik untuk dilihat oleh audiens seperti itu, atau penontonnya yang sedang menyaksikan poster yang kalian buat seperti itu. Lanjut mas. Nah, PowerPoint. Ada yang udah tahu PowerPoint? Pernah buat misalnya di sekolah atau buat kelompok gitu di sekolah, pernah ya? Ada. PPT, biasanya kalian kalau kamu PowerPoint itu PPT ya. Apa sih PowerPoint itu? Nah, PowerPoint itu adalah perangkat lunak presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. PPT apa? PowerPoint sendiri itu memungkinkan penggunanya untuk membuat presentasi profesional dengan berbagai macam fitur yang menarik ya. Nah, ini ada tips membuat PPT supaya lebih menarik. Yang ada dua bidang teman-teman, dari segi visualisasi, kemudian dari segi kontennya sendiri. Nah, visualisasi gambar dan foto. Gambar dan foto tentunya ya sama seperti poster lah ya teman-teman. Gambar dan foto berisi tentang gambar dan ataupun foto, tapi harus disesuaikan dengan isi kontennya teman-teman. Ya mungkin kalian berbeda arah kan, misalnya kata-kata motivasi misalnya, tapi gambarnya kartun kan nggak mungkin teman-teman. Misalnya PPT kalian misalnya tentang kelautan, nah kalian gambarnya masa superhero kan nggak mungkin. Kemudian dari segi grafik dan diagram, biasanya grafik dan diagram itu untuk lebih materi PPT yang lebih kompleks, misalnya ada tingkat kemiskinan penduduk ataupun tingkat bencana alam di Indonesia, itu biasanya untuk yang lebih kompleks bisa disajikan dengan grafik dan diagram. Banyak banget ya teman-teman ya, masih nggak? Masih nggak? Masih. Oke, karena kita kami selanjutnya akan memberi sesi pertanyaan dan pastinya bakal ada Q&A. Jadi pada keadilan dan keadilan Bisa menjawab nanti akan kalian berikan hadiah teman-teman yang bisa menjawab. Nanti mau menjawabnya maju ya. Berani nggak? Berani, ayo. Kata Romeo sama kata Romeo itu apa? Tahu kan apa bedanya kata Romeo? Goreng rokok itu juga bisa. Nah, nih hadiahnya udah ada di depan nih.